Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aziz di Kendal, Jawa Tengah. Mas Aziz itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an awal. Jadi pada saat itu, Mas Aziz kan tinggalnya di rumahnya itu di jalanan utama gitu ya. Tapi bukan jalanan utama Pantura, itu bukan. Jalanan masuk ke dalam kota di sana, di mana kendaraan lumayan cukup padat lah di situ. Sekarang lebih padat lagi, cuman di tahun 2000-an itu juga lumayan cukup padat. Dan memang pada saat itu lagi ada proyek. Ada satu proyek yang melewati kendaraan-kendaraannya itu ya, truk-truknya itu, truk material itu ngelewatin jalanan tersebut. Alhasil ya, yang tadinya biasanya itu didominasi kendaraan sepeda bermotor, mobil pun nggak terlalu banyak, yang mendominasi itu sepeda motor. Nah ini karena ada proyek tersebut, jadinya yang banyak lewat ke situ itu ya truk-truk besar. Gak nyaman lah waktu itu, debunya jadi lebih banyak, bau solarnya itu juga nggak enak, pokoknya nggak nyaman lah. Nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium tanpa campuran apapun. Ada 4 variasi ukuran di sini. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat nyicipin, belum sempat memesan atau udah lama nggak pesan gitu ya, ya ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi ya cerita dari Mas Aziz tadi. Nah itu kendaraan kan banyak yang lewat. Beberapa tetangga juga udah mulai komplain kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, rakyat kecil nggak ngerti apa-apa. Akhirnya sudah, waktu pun berjalan kurang lebih sekitar 1 minggu kondisi tersebut berlangsung. Sampai pada suatu hari, pada suatu siang tengah hari tepatnya, ini terdengar ada bunyi guprak gitu ya, bunyi yang kencang. Dan Mas Aziz waktu itu lagi berada di dalam rumah bersama keluarganya juga waktu itu, harinya hari Minggu. Nah mendengar itu langsung kan, wah kecelakaan, ada bunyi brak gitu yang jatuh kan, wah kecelakaan. Akhirnya ke depan lah ngecek ke sana, dan di situ celingak-celinguk ya menemukan ada sesuatu yang, ada seseorang yang tergeletak di sana. Itu adalah seorang perempuan muda. Ada 2 orang di sana, dan yang satu itu meninggal dunia, yang satu enggak. Yang satu dia terjatuh dan ya cuman kesakitan begitu kan, mungkin ada yang patah tulang atau apa, dianya tuh nangis-nangis gitu, minta tolong kayak gitu, tapi mau ngomong itu susah. Nah ini yang tergeletak di sisi di bahu jalan itu, ini teman yang satunya, cuman kondisinya itu meninggal, dan meninggalnya itu tragis. Sepeda motor kecelakaan sama truk material gitu ya. Gak usah digambarkan lah yang terjadi itu apa, tapi seperti itu. Meninggalkan banyak, ya ada yang sesuatu yang berceceran di sana. Mas Aziz pun gak berani gitu waktu itu. Bukan sebagai seorang pahlawan atau apa, dia melihat itu, ya fokusnya yang ini, yang masih bergerak gitu kan. Akhirnya selamatin, bantuin yang masih bergerak itu, dibawa ke depan rumahnya Mas Aziz. Sementara yang satunya itu udah jelas nggak ketolong gitu kan. Ya warga bahu-membahu melakukan sesuatu gitu ya. Terus nelpon dan yang lain-lain, nelpon pihak yang berwajib dan sebagainya kayak gitu, nelpon ambulan. Semuanya diurusin sama warga situ. Sampai siang kondisi pun macet, kondisi pun rame. Sampai akhirnya udah, ini yang masih hidup dibawa ke rumah sakit ke sana, yang sudah meninggal pun diangkut ke sana ya, dipindahkan.
Mas Aziz itu udah nggak tahu apa-apa. Ya sampai sore itu kan rame di situ. Nah, ada mitos di daerahnya Mas Aziz, mungkin di beberapa daerah juga sama ya. Ada mitos-mitos itu begini. Ini mitos ya, kalau misalkan ada orang meninggal kecelakaan, terus bekas kecelakaannya tersebut entah itu berupa sesuatu yang berwarna merah atau apa gitu ya. Nah, kalau misal ditetesin pakai jeruk nipis atau ditaburin garam kayak gitu, suka gentayangan. Nah, mitosnya itu seperti itu. Mas Aziz pun termasuk yang percaya dengan mitos itu, dengan keluarganya juga percaya. Dan waktu siang itu kan ya nggak ngeliatin satu persatu orang yang hadir di sana kan. Sampai pada suatu waktu sore itu mungkin sekitar jam itu rame kan sekitar sampai jam 4 ya, itu rame di sana, banyak warga yang kepo, nanya-nanyain ini itu kejadiannya gimana ya. Mas Aziz juga nggak tahu dengar suara. Mas Aziz dapat informasi dari pedagang di seberang jalan. Oh, kejadiannya begini, Jis, ya, ceritain semua. Nah, ini sore sekitar jam 5. Berhubung tadi banyak tamu di situ kan, tanda kutip, rame banyak orang, kan sampah jadi berantakan, jadi berceceran gitu. Mas Aziz pun, ya akhirnya ngebersihin itu semua kan. Nah, saat lagi ngebersihin, Mas Aziz itu melihat satu-satunya sampah yang aneh di situ, gak ada bekas es jeruk plastiknya atau apa, itu gak ada. Tapi kok ada potongan jeruk nipis di sana gitu kan. Mas Aziz pun langsung mikir, asem, jangan-jangan ada yang iseng gitu. Karena Mas Aziz itu ada mitos tersebut, jangan-jangan ada yang iseng, ya diambil sama Mas Aziz kan, dibuanglah. Dikumpulkan sampahnya terus dibuang. Mas Aziz pun cerita sama keluarganya, Pak, Bu, tadi aku nemu ada jeruk nipis katanya begitu. Pokoknya jeruk yang kecil gitu ya. Memang kenapa, Jis? Oh, Pak, nanti ada yang iseng kayak gitu dibegituin, Pak, dibalurin atau ditetesin itu kan nanti gentayangan, Pak, kata si Mas Aziz begitu. Kata bapaknya, ya bisa jadi itu kan es jeruk atau apa, Pak, aku udah nyari. Nggak ada plastik yang ada sedotan atau apa. Biasanya es jeruk dulu di tahun 2000-an itu tempatnya plastik, ada sedotannya gitu, ada sisa air bening, itu biasanya es batu yang nggak habis dan meleleh dengan sendirinya gitu. Itu nggak ada sama sekali, Pak, gitu. Bias bapaknya nggak terlalu ngurus dengan hal tersebut, tapi Mas Aziz itu dipusingkan dengan hal tersebut sampai yaitu dia pun akhirnya cerita ke teman-temannya. Malam harinya kan rame ya di sana ya, pada ngumpul di situ. Nah, sekitar jam 9, ini teman-temannya itu udah pada pulang. Informasi itu disampaikan jam 9 malam, teman-temannya pada pulang. Sepi di jalanan itu, bener-bener sepi malam. Biasanya itu ya masih banyak yang melintas itu sampai jam 9. Lah ini jam 8 itu udah sepi banget, nggak ada siapapun di situ. Yang lewat itu jarang banget gitu ya. Kok sepi banget ya? Mas Aziz pun akhirnya masuk ke dalam rumah ya, karena takut juga. Dia masuk ke dalam rumah mencoba untuk tidur. Tidurlah dia sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam mungkin. Nah, jam 12 malam tiba-tiba Mas Aziz itu terbangun. Bukan karena suara, bukan karena sentuhan, bukan karena apa. Dia itu terbangun dengan sendirinya. Kebangun, jenggelek gitu ya. Dan tiba-tiba dia itu merasa takut. Kok aku tiba-tiba takut ya, keinget ya kejadian itu ya. Ada perasaan takut yang tiba-tiba datang dengan sendirinya tanpa alasan apapun. Jadi kebayang yang enggak gitu waktu itu. Dan bener aja enggak lama setelah itu, saat lagi berusaha merem lagi, tapi telinga entah kenapa rasa-rasanya itu lebih tajam. Dan di situ Mas Aziz mendengar, Mbak, tolongin aku, Mbak. Mbak, tolongin, Mbak, tolongin. Ngomong seperti itu, minta tolong. Mas Aziz, kok ada orang minta tolong? Wah, beneran kan gentayangan, kata si Mas Aziz ya. Ya beneran kan setannya tuh kan ada, setannya ada, Mbak, tolongin, Mbak. Tapi di satu sisi Mas Aziz tuh mikir, tolongin. Jangan-jangan ada yang kecelakaan lagi waktu itu.
Aku kan tiba-tiba bangun, jangan-jangan aku mendengar ada bunyi brak atau apa gitu, terus aku kebangun. Oh iya, tak tengok dulu, pikirnya Mas Aziz. Akhirnya ditengoklah ke depan ke sana, dilongo ke depan, nggak ada apa-apa, sepi di sana, bener-bener sepi, nggak ada siapapun gitu ya, nggak ada bekas kecelakaan lagi, motor terjatuh atau bagaimana, jalanan itu kosong, nggak ada apa-apa. Ya udah, Mas Aziz mikirnya mitos. Tuh kan, gentayangan kan, merintih kan, kata si Mas Aziz. Akhirnya masuk lagi ke dalam kamar. Sepanjang malam itu, mungkin kayak jeda 5 menit sekali. Saat Mas Aziz itu udah mau les gitu, tiba-tiba mendengar, "Mbak, perih, Mbak, perih, Mbak." Katanya begitu, kayak ada orang yang lagi kesakitan, seorang perempuan yang nangis, merintih, kesakitan. Dan ya itu tadi, bilang katanya perih-perih seperti, oh Mas Aziz makin jadi-jadi, makin yakin, ini gara-gara ada yang naburin jeruk nipis nih tadi nih, beras itu ya, mulai memaki-maki. Dan akhirnya itu 5 menit, setiap 5 menit sampai sekitar jam 4 pagi. Saat di masjid atau di mana gitu ya, di jarak yang lumayan cukup jauh itu, toa itu udah mulai bunyi. Udah mulai ada ngaji-ngaji seperti itu. Suara itu pun hilang dengan sendirinya. Ya, akhirnya Mas Aziz bisa tertidur. Bangun, waktu itu hari Senin, Mas Aziz itu mau sekolah. Bangun kesiangan gitu kan. Nah, udah kesiangan deh. Kamu jam segini baru bangun, kata bapaknya, kata ibunya. Pak, Bu, aku libur aja katanya gitu. Loh, kamu libur kenapa? Aku kayaknya mau sakit, kata si Mas Aziz bilangnya begitu. Sebenarnya pagi itu Mas Aziz itu nggak mau sakit, cuman karena masih ngantuk itu aja gitu ya. Karena masih ngantuk akhirnya beralasan, kayaknya aku mau sakit Pak Bu, badanku nggak enak banget. Ini coba dipegang. Tapi ya badannya nggak anget gitu waktu itu. Orang badan kamu nggak anget tapi badanku nggak enak Pak gitu. Ya wis lah, akhirnya ya udah biarin aja, nggak dipaksa sama bapak ibunya. Mas Aziz pun lanjut tidur. Nah, di dalam tidurnya itu Mas Aziz mimpi dia itu lagi duduk di depan seolah-olah siang-siang. Nah, ada seorang perempuan di sana itu yang tiba-tiba lewat jalan kaki begini, tek. Dan si perempuan itu nengok ke arahnya Mas Aziz. "Mas, aku tidurnya di sini ya Mas ya." Itu bilang seperti itu. "Hah? Di situ Mbak? Tapi kan itu jalan Mbak," kata Mas Aziz ngomong begitu. "Kalau mau tidur di dalam aja," kata Mas Aziz itu bilang begitu. "Dah apa-apa Mas aku tidurnya di sini aja." "Jangan Mbak, nanti kelindes truk loh, itu lagi banyak truk besar lewat di sini. Masuk aja ke dalam Mbak, masuk, jangan di situ," kata Mas Aziz itu bilang begitu. Tapi si Mbak tadi nggak ngegubris, dia itu malah duduk, malah rebahan. Dia tuh pakai kayak semacam sweater tipis warna hitam, lengan panjang, bawahnya itu celana jeans, rambutnya panjang lurus. Nah, dia pun kayak gitu, miring terus tiduran di jalan di sana. Begitu tiduran, ini namanya juga mimpi ya. Mas Aziz itu seolah-olah udah pindah posisi dari di teras, tahu-tahu udah di deket jalan. "Mbak, weh, jangan di situ. Itu truknya lewat." Mas Aziz coba narik begini, mau ditarik, tapi si mbaknya itu rasanya tuh berat dan dia tuh cuman ketawa di situ. Truk itu pun lewat, brek, ya kena si itu di dalam mimpinya Mas Aziz. Bangunlah dia gitu ya. Saat bangun jam 10 pagi. Ngos-ngosan gitu kan, ketakutan. Jam 10 pagi dia tuh langsung lompat dari kasur ke belakang. Bapaknya itu udah berangkat kerja. Ibu ada di dapur waktu itu, adiknya juga pada sekolah. "Bu," katanya. "Iya Jis, kenapa Jis?" "Loh, kamu kenapa?" kata si ibunya. Ngos-ngosan si Mas Aziznya. "Aku habis mimpi Bu," kata si Mas Aziz. "Mimpi apa?" "Aku melihat itu Bu yang di depan Bu," katanya. "Yang di depan apa?" kata si ibunya. Nggak nyambung karena yang kemarin itu Bu, yang kemarin kecelakaan. "Kamu sih terlalu dipikirin," kata ibunya. "Makanya nggak usah dipikirin kayak gitu. Udah kejadian yang udah tugas kita udah ngebersihin, udah mindahin atau apa udah selesai. Nggak usah dipikirin terlalu jauh," kata si ibu itu begitu.
Iya Bu, tapi mimpinya serem banget Bu. Mimpinya gimana? Diceritain ke ibunya. Ibunya malah ketakutan. Duh, kok mimpinya serem gitu, Jis? Ya, iya Bu, makanya seperti itu, mimpinya tuh serem. Nah, akhirnya udah hari itu selesailah. Jis ditanya, kamu gimana? Mau tak beliin obat atau bagaimana? Nggak usah Bu, kata Mas Ajis ya. Ya nggak usah gimana nanti ini. Ya udah akhirnya dibeliin obat warung sama ibu. Dan dasarnya Mas Ajis gitu ya, meskipun nggak sakit, tapi karena sudah dibeliin obat yang diminum juga sama dia, tapi ya nggak terlalu ngefek di badannya. Yang ada tuh cuma ngantuk-ngantuk begitu doang. Akhirnya siang itu banyak dipakai Mas Ajis untuk tidur. Tidur lagi, bangun sebentar, bangun-bangun jam 1 siang. Makan gitu, habis makan, ngasih ngantuk lagi, bangun-bangun jam 4. Itu pokoknya pules lah tidur hari itu. Dan ya alhasil malamnya itu kan nggak bisa tidur. Entah mengapa, Mas Ajis itu setakut-takutnya dia itu pantang lah minta ditemenin sama orang tuanya atau apa gitu ya. Tetap dia punya kamar sendiri. Kamarnya Mas Ajis itu kan kamar depan. Nah dia tuh punya kamar sendiri. Ya mau nggak mau, ngantuk nggak ngantuk, ya dia harus itu apa namanya, harus di kamar sendiri gitu. Nah ini udah lumayan cukup malam. Aku kok nggak ngantuk-ngantuk ya jam 10. Oh iya aku siang itu tidur terus. Ya malam harinya akhirnya begadang jam 10 malam. Karena saking bosennya si Mas Ajis tadi. Aku keluar kali ya. Jam 10 sih masih ada orang lewat pastinya gitu kan. Memang di warung depan itu masih buka. Cuman ya sepi. Mas Ajis pun keluar rumah. Duduk di teras di situ. Pintu itu dibiarkan tetap terbuka. Jaga-jaga, seandainya nanti terjadi sesuatu, aku lari masuknya itu gampang. Nah, Mas Ajis duduk di sana. Saat lagi duduk diem aja gitu, seripit bau anyir. Baunya ndak enak begini. Kok baunya seperti ini ya? Ah masuk ah. Mas Ajis pun akhirnya masuk. 5 menit nggak betah, keluar lagi dengan kondisi yang sama, pintu sedikit dibuka. Duduk di teras, di sana ada 2 kursi. Tengah-tengahnya tuh meja. Mas Ajis duduk di sana, ya sambil ngelamun, sambil waspada, telinga pasang, mata dipasang, indera penciuman pun sama diperkuat gitu ya. Kali ini bukan seripit anyir atau apa gitu ya. Yang kecium sama Mas Ajis itu ada bau wangi. Ih, kok bau wangi begini? Serem kan langsung kan. Dia pun masuk lagi. Keluar lagi sampai sekitar hampir jam 12 malam. Mas Ajis akhirnya keluar karena bosan di dalam kamar, nggak bisa tidur-tidur. Aku ngapain ya? TTS dicari gitu kan. Di bawah meja situ biasanya ada TTS bekas bapaknya. Biasanya suka ada yang nggak diisi, bapaknya itu nggak terlalu pinter, kata Mas Ajis ngisi TTS. Wah yang diisi itu cuma sebagian doang, katanya yang sisanya itu masih pada kosong. Akhirnya diisiin sama Mas Ajis, di teras di situ diem kan, sampai akhirnya disitulah Mas Ajis itu ngelihat di sampingnya, dia tuh lagi sibuk mikir TTS gitu kan, tek. Pas nengok ke samping itu udah ada yang duduk di sana di sampingnya Mas Ajis, dan konon katanya gambarannya itu mirip banget dengan perempuan yang dia temui di mimpi. Cuman bedanya, bukan bedanya. Yang dilihat sama Mas Ajis itu adalah perempuan yang utuh gitu ya, bukan yang model hancur atau bagaimana. Tapi ada sesuatu yang menyeramkan di situ. Jadi kan dia kan pakai sweater warna hitam lengan panjang seperti yang di mimpi, dan itulah yang dipakai saat kecelakaan itu tadi. Nah, di bagian ini, bagian kerah sweater itu tadi, ini kayak diselip-selipin kapas waktu itu. Kayak mukanya bersih, kayak diselip-selipin kapas, dan Mas Ajis sempat merhatiin ya, cuman 1 detik 2 detik tapi bisa menangkap itu semua, dan itu tuh menyeramkan, kata Mas Ajis. Di bagian ininya juga, lengan panjangnya itu juga ada kapas-kapasnya. Di bagian sela-sela jarinya itu juga ada kapas, di telinga, di mulut, di hidung.
di mulut itu ada kapas semuanya. Dilihatin sama Mas Aziz itu. Nah, begitu dia nyadar, ini tuh menyeramkan gitu, pikir dia, langsung bangun dari tempat tidurnya, tetesnya tuh dilempar gitu, masuk kamar, masuk dalam rumah, jebrak kencang banget, dikancing. Mas Aziz masuk, bapaknya nongol sama ibunya. "Jis, kamu kenapa?" kata si bapak gitu kan. "Wah, aku habis ngeliat setan, Pak, aku habis ngeliat setan," katanya. "Setan apa?" "Itu, Pak, yang kemarin kecelakaan itu loh, Pak, kemarin kecelakaan." Ya ditenangin sama bapaknya, gitu, "Sudah, tenang. Lagian kamu ngapain duduk di luar?" "Aku bosen, Pak, aku nggak bisa tidur, Pak," kata situ ya. Ya kalau nggak bisa tidur ya nonton TV. Itu yang nggak kepikiran sama Mas Aziz dari tadi. "Iya ya, Pak, ya kenapa aku nggak nonton TV ya, Pak, ya?" "Ya itu salah kamu," gitu kan, kata si bapak. "Udah tidur, besok kamu nggak sakit kan?" kata si bapak. "Oh, aku sakit dikit, Pak," gitu. "Terus nggak jadi sakit kayaknya gara-gara tadi siang tidur." "Ya besok kamu sekolah," kata si bapak. Iya Pak, udah tidur." Nah, sebelumnya Mas Aziz itu pantang minta tidur ditemenin sama orang tua. Kali ini terpaksa, "Pak, aku tidurnya ditemenin," katanya begitu. "Lah, kamu udah gede, udah SMA begitu, aku mau minta ditemenin," kata si bapak. "Oh, bisnya aku takut, Pak, aku ditemenin lah, Pak, aku ditemenin." Akhirnya ditemenin sama bapaknya tidurnya. Ibunya ditinggalin ndak berani. Akhirnya ya sudah, ditemennya sama bapak sama ibu. Tidurnya di ruang tengah di situ. Akhirnya tidurlah di sana dan ya Mas Aziz memang karena belum ngantuk banget ya. Ya baru-baru tidur itu sekitar 1:30 pagi. Keesokan paginya tetap berangkat sekolah karena dianggap ya kemarin itu wow, sakit-sakit bohongan gitu. Akhirnya sudah malam itu tidur baik-baik aja dan waktu pun berlalu. Mas Aziz berangkat sekolah ya cerita sama teman-temannya dan sebagainya. Kehidupan pun berjalan normal. Mungkin sekitar hampir ya 8 atau 9 hari setelah kecelakaan. Mas Aziz itu pulang karena udah normal ya. Mas Aziz pun pulang dari rumah tetangganya, nggak jauh, paling beda 5 rumah lah dari situ. Pulang malam minggu atau malam apa gitu ya. Berarti kalau 8-9 kejadian waktu itu hari Minggu, ya semalam Senin atau malam Selasa lah gitu. Pulang dari rumah temannya jam 10 malam. Tek, udah nggak keinget, udah nggak kebayang apapun di sana. Nah balik saat di teras, Mas Aziz itu ketemu lagi, ngelihat sosok perempuan itu lagi duduk di teras rumahnya Mas Aziz. Sama plek kapas-kapasnya begitu ya. Ya akhirnya dia balik lagi ke tempat temannya dan dia pulang ke situ minta dianterin. Dan semenjak saat itu memang para tetangganya Mas Aziz juga banyak yang bilang katanya kalau misal malam itu suka ada yang duduk di kursinya Mas Aziz, cuman yang sisi luar sana yang deket sama pojok rumah. Kalau yang deket sama pintu itu enggak, tapi yang di pojokan sana. Nah, suka duduknya di situ, Jis. Ya karena ada masukan dari beberapa warga itu, akhirnya keluarganya Mas Aziz pun memutuskan, udah kursinya kita pindahin katanya, jangan di situ di teras, jangan dikasih kursi aja. Akhirnya kursi tersebut dibawa masuk kan. Saat kursi itu dibawa masuk, udah nggak ada cerita apa-apa dari warga. Dan alhamdulillahnya waktu itu sempat ada, "Pak, nanti kalau dibawa masuk malah duduknya di dalam gimana?" "Pak, ya enggak," kata si bapaknya. Dan ya memang benar, sosok itu pun nggak duduk di dalam situ ya. Meskipun kursinya dimasukin. Kalau siang dikeluarin karena makan tempat. Nah, malam hari dimasukin lagi ke situ, ke dalam ruang tamu di sana. Ya setelah itu alhamdulillah cerita itu pun bersih. Cerita itu pun hilang dengan sendirinya. Hidupnya Mas Aziz dan keluarga pun kembali tenang. Ya itu aja satu cerita dari Mas Aziz. Semoga kawan-kawan semua tetap terhibur dengan cerita-cerita dari kawan-kawan ini ya. Terima kasih banyak Mas Aziz atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya.
kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.